Aku lali aliansine. Halo semuanya. Semoga saja baik di sana juga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan pada 2022. Ya, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, masih tetap di Kicau Rakyat 53, tempatnya kita bersuara untuk menyuarakan yang belum bersuara atau yang tak tersuarakan. Nah, Sobat KR53, pada siang hari ini senang sekali ya Anda bisa ditemani sama sahabat lama sahabat Gus Durian ya. Salah satu yang cantik yang saya tahu, saya nggak tahu kalau Gus Durian yang lain. Ada Mbak Susi Indraswari. Ya, selamat siang Mbak Susi. Selamat siang juga. Iya, gitu. Suaranya yang agak semangat gitu Mbak Susi. Iya, penuh tekanan soalnya. Sehat. Tapi atau lagi apa namanya? berwas-was ria. Berwas-was. Iya, berwas-was ria. Soalnya asam lambung naik. Oh, asam lambung naik. Ya. Karena stres. Gitu lah. Semoga saja dengan obrolan siang hari ini mengurangi stres ya. Benar. Dan Sobat KR53, buat Anda semuanya yang ingin gabung, mungkin ngasih komentar atau memberikan opininya, bisa langsung tulis ya di kolom komen di KR53 Broadcast di page-nya Facebook ya. Oke, sebelum nanti kalau ada yang komen atau ngasih opininya, nanti kita akan bacakan. Kita akan bahas dulu ya tema kita pada siang hari ini. Tema yang lagi hot banget, hot banget ya di Kota Jombang, yaitu tentang ini ya, kasus pencabulan atau kekerasan seksual yang marak sekali terjadi di pesantren. Apalagi Kota Jombang ini kota santri ya. Ada 4 pondok pesantren besar ya di 4 penjuru ya, mata angin katanya kalau itu. Ada di Joso sana ya, Peterongan, ada di Denanyar, Tebu Ireng, sama di Tambak Beras ya. Nah, penjuru pas ya. Kota santri atau kota yang banyak pesantren harusnya kota yang aman, yang zero kekerasan seksual harusnya. Akan tetapi faktanya ada banyak sekali kasus ya yang mulai bermunculan Mbak Susi ya. Iya, itu benar. sih yang baru terungkap. Iya. Yang belum terungkap? Semoga aja nggak ada. Semoga saja. Harapan kita semuanya ya. Bukan berarti tidak ada itu tidak ini ya, benar-benar tidak ada ya. Tidak ada juga bisa korban ini tidak mau melapor. Takut untuk speak up untuk melaporkan ya. Iya. Ini jangan sampai gitu. Akhirnya tertutupi dan akhirnya nggak tersentuh sama sekali gitu. Jadi ini juga kalau nggak ada yang berani ngomong sehingga tidak muncul kasus, itu tambah harus waspada. Ini ada apa? Kita cari. Kalau ada kasus paling nggak kita ada warning ya. Iya. Oh, ini loh. Iya. Ada kasus, harus hati-hati. Mulai. Jadi memang dibutuhkan keberanian korban untuk berbicara, untuk bersuara. Iya, betul. Iya. Betul banget. Dan ini tidak mudah. Pasti sangat, ada banyak pressure ya, banyak itu pasti. Kalau pressure itu pasti ini ya, tekanan terutama dari pihak pelaku. Ini yang kalau terjadi di pesantren. Kalau dari pandangan Mbak Susi nih, why atau kenapa sih kok banyak sekali kasus yang terjadi di pesantren ini, kasus kekerasan seksual ya, terutama korban-korban perempuan? Kalau saya bisa ngomong itu relasi kuasa ya, tetap relasi kuasa. Karena itu terjadi pada anak-anak. Siapa sih yang berani gitu kan? Karena dia selama ini seharian penuh hidupnya di pondok.
Beda dengan anak-anak yang kita sekolahkan di luar, ya di sekolahan-sekolahan yang umum ini, ya, yang umum itu pasti ada pulang gitu kan, masih ada mereka berinteraksi dengan dunia luar. Tapi kalau di pondok otomatis hanya di lingkungan pondok itu saja. Nah, jadi memang relasi kuasa itu sangat kuat sekali. Kalau bahasa teman saya itu relasi kuasa cinta asmara. Gitu kan, siapa sih perempuan mana yang nggak kelepek-kelepek gitu, apalagi masih anak-anak gitu kan, kecuali sama Gus Ani. Ini loh kita dicintai ya, perempuan anak-anak itu dicintai sama seorang Gus itu juga apa namanya sudah nilai tersendiri ya di masyarakat ya, sudah ya namanya anak-anak ya berbunga-bunga lah itu ya, berflower ya, berflower iya seperti itu Mbak. Sampai akhirnya mungkin ini ya, mereka tidak menyadari potensi bahaya ya yang ada di sekitarnya. Iya. Kadang orang tua sendiri ketika sudah mengantarkan anaknya ke pondok itu seolah-olah ini sudah pasti aman, sudah kayaknya sudah cocok pasrah gitu ya. Ya, itu juga apa kita kita orang tua pinter-pinter lah. Bukan berarti di pondok itu sudah lepas tanggung jawab kita, sudah kita pasrahkan semua pendidikan anak kita itu ke pondok. Bukan berarti seperti itu gitu. Dan bukan berarti orang-orang ini akan takut menyekolahkan anaknya itu ke pondok atau menaruh anaknya ke pondok. Masih banyak kok pondok yang bagus yang masih bisa dipercaya ya. Bisa dipercaya itu masih ada. Terus kekerasan seksual itu tidak hanya menimpa pada perempuan saja. Laki-laki, anak laki-laki juga berpotensi untuk mendapatkan kekerasan seksual, sehingga memang benar-benar orang tua itu peduli dan aware meski anak kita itu kita taruh di pondok, bukan pasrah 100% apa kata pondok. Tetap harus bisa mengontrol ya. Iya, komunikasi dengan para pengasuh pondoknya itu harus sehingga ini ada apa namanya TikTok gitu loh antara pondok dengan orang tua, gitu, seperti itu Mbak. Kalau ini Mbak terkait dengan kasus yang saat ini yang ada di Plus 1 Mbak, yang lagi hot tuh. Nah kalau tadi kan kita sudah ngomong secara umum ya, kita sekarang yang spesifik. Sejauh apa sih kasusnya saat ini? Kalau nggak salah itu kan terjadi November 2019 ya Mbak ya? Awal terungkapnya ya. Sampai sekarang. Tapi kejadian itu 2017 Mbak. Oh terjadinya? Ya, terjadinya 2017 dan mulailah bagaikan drama sinetron gitu ya. Yang berjilid-jilid ya. Yang kejelasannya itu belum nampak sama sekali gitu. Itu yang ini sih. Tapi saya sangat apresiasi banget dengan korban. Coba bayangkan kita di posisi seperti korban saat itu ya, di pondok. Terus dia mau berbicara, mau melaporkan. Itu intimidasinya seperti apa? Apalagi pelaku dalam hal ini tersangka MSAT ini sangat ini dominasinya itu sangat kuat sekali. Dan punya orang-orang di pengikut yang begitu ngabdi banget gitu loh. Militan fanatik militan banget gitu kan. Coba kalau kita lihat video-video yang beredar itu bagaimana dia sangat menjaga sehingga aparat kepolisian tidak bisa menjemput. Tidak berani ya, belum bisa lah Mbak. Belum bisa masuk ke bukan ke rumahnya, ke halaman pondoknya aja belum bisa gitu kan. Itu di sini korban juga sangat ini ada kita lihat ya Mbak ya
fitnaan atau berbagai macam narasi yang sekarang ini ada di media sosial, sehingga melebar kemana-mana. Padahal tetaplah itu ada korban, dan 5 korban itu sudah di BAP. 1 itu yang korbannya melapor, yang 3 itu sebagai saksi korban. Sudah di BAP semua. Bukan hal fitnaan, bukan hal urusan ABCD lah, itu hanya mereka yang ini ya, yang memblow up gitu ya. Cuman kita di sini, kami di sini itu memang benar-benar ada korbannya itu. Bukan fitnaan lagi. Itu memang fakta. Iya, ya? Itu memang fakta, tapi bukan meta fakta. Tapi ini Mbak, yang kemarin itu ya, yang polisi berusaha masuk tapi dihadangi oleh katanya sih ratusan pendukung atau apa ya yang ada di sana, di Pondok Siddiqiyah sana. Dan kayaknya banyak juga perempuan-perempuan Mbak. Itu kenapa kok sampai seperti itu Mbak? Ya itu tadi, militansi ya. Iya, mereka juga takut. Takut apa? Takut kalau dikeluarkan dari di situ kan ada sebutan-sebutannya yang beredar di media sosial itu ya, yang jentomang lah, yang gerombolan lah, yang apalah istilah-istilah itu yang sekarang lagi ngetren ya, jentomang itu ya. Yang jentomang kita nggak ngerti itu apa juga gitu kan. Itu yang mungkin mereka juga sebenarnya ada di antara mereka itu yang sebagai korban juga, kemungkinan ada, cuman dia nggak berani. Kalau saya sampai seperti nanti melawan nanti akan mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mbak. Iya, kayaknya di sini selain dari pengaruh dari framing media ya yang ada di media sosial terutama, gimana sampai perempuan ini kok nggak mau membela sesama perempuan? Kenapa mereka nggak mau membayangkan apabila itu terjadi pada dirinya, terjadi pada anak-anaknya? Betul. Apakah mau membela pelaku? Coba kan gitu kan? Kenapa tidak lagi menggunakan rasional seperti itu ya Mbak Susi? Akal pikiran mereka nggak mungkin. Sudah dibutakan. Ya sudah dibutakan ya. Kalau kita ya kan memang ya kalau saya pribadi ya, kalau saya di posisi korban, kalau keponakan perempuan saya di sisi korban, kalau saudara perempuan saya di sisi korban itu bagaimana? Kita masih pakai akal pikiran seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Iya, tapi ini enggak. Seolah-olah teman yang jadi korban itu enggak jadi korban. Padahal di antara mereka tahu, gitu loh. Padahal di antara mereka itu tahu kalau memang ada kekerasan seksual yang teman mereka alami gitu. Dan juga kalau mereka menolak atau tidak mengakui kalau si MSAT ini adalah pelaku kan. Padahal faktanya kalau memang merasa tidak bersalah, kenapa tidak pernah mau kooperatif dengan hukum gitu ya? Iya benar banget. Itu yang sekarang ini digiring sama pendukung mereka. Kalau Gus mereka dalam hal ini MSAT itu tidak salah. Tapi kalau kita punya pikiran lagi, orang yang berpikiran, yang punya logika juga itu akan bilang gini, kalau nggak salah, kenapa sih takut? Kenapa takut? Kalau nggak salah, kenapa sih panggilan-panggilan, beberapa kali panggilan-panggilan itu tidak satu pun didatangi. Dia hanya koar-koar. Aku lo ada di sini, nggak kemana-mana. Kok nggak didatengin. Begitu didatengin juga nggak kooperatif. Dan ada panggilan kok dari Polres Jombang juga ada panggilan. Saya yakin polisi sudah bekerja seperti SOP. SOP-nya polisi ya, bukan SOP-nya MSAT ya, gitu ya. Beda lagi kan di situ ya. Saya yakin di situ karena mungkin dengan era keterbukaan seperti ini, polisi juga nggak mau beresiko kan. Semua harus sesuai dengan jalur yang harus transparan dan harus transparan. Kita bisa kok mengkritik mereka. Karena kasus ini kayaknya
sudah tidak lagi tingkat lokal ya Mbak ya. Kalau kemarin kayaknya sudah ada komen dari Komnas Perempuan, kemudian LPSK, kementerian. Dari Komnas Perempuan itu dari awal. Dari awal dari awal Komnas Perempuan itu. Yang terakhir itu dari Bu Menteri itu, Bu Menteri Bintang itu juga memberikan respon yang ini ya, semangat untuk support ya. Support yang sangat ini banget bagi kami. Itu bagaikan kita itu minum gitu loh Mbak di padang pasir gitu kan, yang sudah sendirian, sudah sendirian gitu. Kita juga dibabak beluri, diantem kono kene gitu kan, terus dapat suntikan itu, semangat lagi. Dan ini mulailah teman-teman media melirik lagi, memberitakan lagi, teman-teman media baik yang lokal maupun yang dari nasional. Itu juga mulai lagi ya ini yang memang yang kami harapkan gitu. Yang kami harapkan, benar-benar kami harapkan ini. Kalau dari publik lokal ya, tentunya selain yang ada di Siddiqiyah pendukungnya, kalau publik lokal Mbak Susi gimana mengamatinya? Saya kemarin beberapa hari ini setelah kemunculan kami di kanal Anak Bangsa kemarin itu, saya membaca respon. Jadi harus tahu bagaimana sih respon-respon dari ini ya, dari orang-orang yang telah menonton konten kami. Oh iya gitu. Terkait kasus itu ya. Kasus itu ya. Terus di situ banyak sekali yang mensupport. Dan juga banyak sekali yang menghujat, membuli. Ya, yang membuli dan menghujat itu kami tahu itu dari mana. Pastilah blog sana. Ya pasti, pasti dari blog sana langsung gitu. Terus bukan hanya di media itu, di media lokal yang kayak yang kita ketahui itu saya juga ngebaca komen-komen, nggak membaca ini karena kami ada di situ ya, membaca komen-komen itu, komen-komen mereka itu juga nggak menyudutkan kami, nggak menyudutkan korban, malah menyudutkan pelaku, yaitu tadi kalau kamu tidak salah, ngapain sih harus delik, ngapain sih harus sembunyi, ngapain sih harus, kenapa nggak berani menghadapi secara gentle ya? Kenapa kamu mengeluarkan massa yang begitu banyaknya? Mengapa kamu memprovokasi pengikut-pengikut kamu? Gitu kenapa kan? harus bersembunyi di balik orang-orang yang tak bersalah, yang tidak tahu? Itu komen-komen itu. Jadi bukan lagi menghujat kami sebagai pendamping atau korban, enggak, malah menghujat itu. Dan alhamdulillah lagi kemarin itu saya baca itu Muhammadiyah dan NU juga memberi dukungan ke polisi untuk memproses kasus ini secara terang benderang. Itu. Terus kemarin juga ada Gus Han ya, itu juga memberikan statement juga gitu. Itu ya yang cepat diselesaikan. Gitu. Jadi dari sisi ini ya, organisasi keagamaan dan tokoh agama sebenarnya sudah turut mensupport untuk segera dituntaskan. Betul banget. Saya juga kalau kita ngomong hak asasi manusia ya, korban ini juga punya hak. Tersangka juga punya hak, gitu kan. Kalau dia menggiring opini yang seperti itu, kita juga bisa ngomong mangkane to ndang dipenuhi panggilan Polda. Dan gelemo diceluk dan kooperatifo benang selesai. Benang selesai. Sehingga statusmu sebagai tersangka itu jelas sampai kapan, gitu kan. Dan dipersidangkan semua bukti ataupun yang kamu ketahui, kalau kamu nggak melakukan pencabulan, kalau kamu tidak memperkosa, kalau kamu tidak buktikan di pengadilan, gitu loh. Buktikan di pengadilan, bukan hanya ini. Jangan meminjam mulut-mulut yang tidak tahu sebenarnya. Kasihan, saya itu sangat dengan pendukungnya itu sangat kasihan. Dia tuh mau melawan juga karena perekonomiannya juga nambung ke sana. Gitu loh. Hanya diperalat ya. Ya, memang. Bisa gitu ya? Iya, kalau saya melihat di sana bagaimana pergerakan mereka sih. Itu sih. Jangan kasihan. Ini kasihan. Dan pendukungnya ini aku gak ngomong ini ya Mbak ya, kurang cerdas lah. Ya pastilah, makanya nggak mau membaca secara logik tadi kan. Kalau nggak sebenarnya
orang-orang yang ada di sekitarnya ini bagaimana ya? Itu ada juga perempuan yang orasi itu loh, Mbak. Oh iya. Orasi seperti itu dengan kata-kata yang provokatif banget itu. Itu kalau menimpa pada dirinya bagaimana? Kalau pada anaknya bagaimana? Kalau pada anaknya apakah bagaimana? masih berkoar-koar seperti itu? Itu sih. Saya nggak habis pikir itu ya di situnya. Kok bisa gitu loh, kita itu memang benar membela pemimpin kita, tapi apa namanya, jangan membabi buta. Kita harus real, bagaimana sih, mereka sudah tahu semua itu sih Mbak Nur. Ini sebelum menit ini waktunya kita mungkin salam-salam ya, menyapa beberapa teman-teman yang sudah ikut mensupport. Mungkin Mbak Susi bisa disapa dari mulai dari lokal sampai nasional, boleh mungkin perwakilan. Ini yang sangat gigih banget ini teman-teman di aliansi, saya sangat salut banget dengan aliansi santri, aliansi Kota Santri menolak kekerasan seksual. Aliansi Kota Santri menolak kekerasan seksual. Ya, panjang sekali ya. Itu yang saya energinya itu sangat luar biasa sekali dari 2019 sampai sekarang itu masih di ini pantang menyerah ya, pantang menyerah ya, sampai ini di pengadilan sampai putusan selesai gitu. Sampai besok ini masih mengawal terus ya, mau pra peradilan tanggal 20 ya. Tanggal 20. Ada siapa aja tuh? Mungkin namanya yang mana? Yang teman-teman aliansi. Mungkin bisa disapa nih. Mungkin lagi nonton. Mbak Ana ini. Mbak Ana dari Women Crisis Center ya. Oh, sudah ambil tua ya? Ada si Novi, ada Mbak Palupi, Mbak Palupi, terus banyak banget teman-teman. Ada yang laki-laki. Ada siapa? Ada Mat panggilannya, terus Sarif, terus sama lupa aku namanya satu, Mas siapa gitu. Mas lupa? Ya, Mas lupa saya satu. Itu ada yang ini, terus dari teman-teman ini, dari teman-teman yang dari linknya Bupati itu yang Dinas Pemberdayaan Perempuan itu juga mensupport, terus dari kementerian juga alhamdulillah. Bu Menteri, siapa Bu Menterinya? Bu Menteri Bintang. Bu Menteri Bintang. Itu juga sangat mensupport kami itu. Terus dari beberapa teman-teman sih yang kemarin kami dilingkan itu sama Pak Wangi siapaan? Pak Andi Wangi itu kami dilingkan ke kanal Anak Bangsa itu, sehingga langsung ngebom gitu kan. Itu sampai saat ini masih berkabar kalau ada apa-apa pasti ini kan pasti akan di-up lagi. Kalau dari sama Mbak Nur yang mau mengundang kami. Kita sih selalu welcome ya. Ngomong sama sama Mbak Dina yang sama-sama ada kasus kekerasan seksual, kemudian berturut-turut ada kita podcastan sama Udin, yang itu memang bahas soal ini, termasuk kasus bagaimana kok buletin ini kok nggak selesai-selesai. Ya kalau hukum serahkan kepada yang ngerti. Iya. Ya kalau ini Mbak Susi, sejauh ini ada nggak misalnya link atau kerjasama dengan teman-teman organisasi perempuan? Kita ada nggak? Ada kemarin itu dari KPI Jombang juga masuk di aliansi. KPI Jombang. Masuk juga. Jadi aliansi itu Mbak terdiri dari beberapa organisasi dan ini komunitas. Bukan harus kita jadi satu menamakan diri aliansi. Oh, jadi dalam aliansi itu juga ada beberapa ormas atau NGO yang bergabung di situ yang sama-sama mensupport itu. Nah, kalau yang ada di luar sana mungkin perempuan-perempuan yang selama ini masih diam, hanya memantau kasusnya lewat media misalnya, seandainya ingin ikut bersuara mensupport, bisa nggak misalnya gabung ke aliansi itu Mbak? Kalau itu sih nggak apa-apa sih Mbak, untuk mensupport itu nggak masalah sih. Tapi kalau bisa lebih ke daerahnya masing-masing itu kayak kayak ngobrol-ngobrol komunitas kecil-kecil gitu Mbak. Ya itu sudah saatnya perempuan itu berbicara, apalagi itu korban. Itu saja. Terus mau mendampingi, perempuan mendampingi korban itu sangat dibutuhkan sekali.
sangat dibutuhkan sekali. Iya, dan stop menstigma korban. Kadang betul. perempuan justru malah ini ya, malah korban menyalahkan, sudah korban, jatuh ketimpa tangga. Korban dibully lagi. Iya, itu yang ada. Seringkali gitu ya. Korban dibully lagi. Oh iya sih karena bajumu, oh iya sih karena kamu genit, oh iya sih karena ini, itu pasti. Padahal ini di pondok loh, berukut loh, pakai kadang-kadang itu yang menstigma gitu itu juga perempuan juga. Ya justru itu kita kan miris. Masa sudah korbannya perempuan distigma oleh sesama perempuan lagi. Ya yang kayak zaman omongan tadi, kenapa yang di sana perempuan-perempuan sana malah mendukung pelaku, ya seperti itu Mbak Nur. Iya, jadi sudah gak zamannya lah pakai alasan baju perempuan yang gini yang membuat memicu kekerasan ya. Karena di pesantren yang nggak ada deh yang seksi-seksi kalau di pesantren ya. Iya, nggak ada loh yang pakai celana. Nah itu masih juga terjadi kasus kekerasan. Jangan bilang yang di sana nanti, oh kiai juga manusia. Di tempat-tempat lain ya, terutama di ini ya kayaknya Mbak, di ranah-ranah pendidikan itu di kampus ini mulai betul. Banyak juga Mbak ya kasus kekerasan seksual. Aduh miris aku, ada apa dengan Indonesia itu kalau kita ngomongin ini ya kekerasan seksual. Jadi sekali lagi kalau kata si Cecil sih dia nggak mau kalau perempuannya yang diotak-atik disuruh benakno gini-gini. Sudahlah tante, jangan perempuannya, tapi ininya coba pelakunya. Iya, mau ngajarin anak kiai. Pendidikan kesehatan reproduksi itu harus digaungkan. Selain kesehatan reproduksi mungkin itu pendidikan semuanya. Untuk menghargai, maksudku yang anak laki-laki Mbak. Iya, sama. Ada ya di situ. Itu nanti bisa kesehatan reproduksi itu menyangkut semuanya. Oh, bisa masuk ke situ ya? Iya, ada tatarannya mulai SD kita kenalkan dengan bahasa-bahasa mereka, SMP itu berjenjang gitu Mbak. Itu jadi bertahap sesuai dengan usianya ya. Iya, itu memang sudah harus digaungkan. Bagaimana sih kita kalau menghadapi anak-anak SD, bagaimana kita menjelaskan baik itu laki-laki maupun perempuan sehingga otak-otak itu fresh gitu loh, bukan hanya masalah ini ya, masalah agama, ketradisian ya. Ya itu saja. Belajar ini ya mungkin kayak di pesantren. Oke, belajar kitab itu penting, itu perlu, tapi akan lebih penting lagi ketika para santrinya itu mampu mengaplikasikan ya, menghargai perempuan, dan itu harus dimulai dari pemimpinnya lah, kasih contoh. Kalau sudah pemimpinnya melakukan kekerasan seksual, bagaimana dengan santrinya kan gitu. Benar banget Mbak. Itu kan bisa jadi etalase ya. Artinya ketika dari depan sudah menunjukkan kebobrokan, di dalam mesti, kalau kita beli kue aja Mbak, di depan sudah ada robek-robek gitu kan, kita males lah. Jadi kita bersama-sama ya, kita gerakkan untuk pesantren ini kembali bersih, kembali kembali ramah, bebas dari kekerasan seksual gitu Mbak Susi ya. Ramah ke semuanya. Baik itu laki-laki maupun perempuannya. Jadi kekerasan seksual itu kalau boleh ngomong itu akan terjadi pada laki-laki dan perempuan. Iya, kedua-duanya ya. Iya, jadi jangan anakku aman lah, anakku lanang. Belum tentu gitu kan. Bisa jadi pelaku nanti. Ya, makanya itu Mbak, makanya itu, dan juga bisa jadi nanti itu korban jadi pelaku juga. Iya, itu ada juga gitu. Ini ya, beruntun ya. Jadi jangan hanya dibedakan secara tempat. Ini laki-laki, ini perempuan. Sementara mainstream di kepalanya belum selesai. Jadi percuma ya. Kayaknya kalau di kepalanya ini udah selesai, biar kamu bertemu dengan perempuan, misalnya kamu keluar ke alun-alun kemana, pasti kamu nggak akan pikiran kotor kalau udah selesai gitu kan Mbak ya. Karena nggak ada sekat itu kan. Nggak ada sekat itu. Jangan sampai ketika di pondok baik-baik kok karena suka.
kalau ngomong itu maka akan sangat ini sekali, sangat luas sekali sih Mbak. Oke. Kapan-kapan dilanjutkan kalau yang itu Mbak. Oke Mbak Susi, terima kasih sekali ya Bu. Mbak Susi. Saya juga terima kasih sudah difasilitasi seperti ini. Terima kasih banget dia. Oh iya, saya terima kasih juga sama Gus Aan yang sudah mau mengoperasikan. Nggak hanya fasilitasinya, dia juga cukup memberikan apa ya, support kayak kemarin. Oh ya pastilah. Bikin press release ya untuk Gus Durian kemarin. Itu pasti itu kalau ada apa-apa ngajak. Oke, sudah disuruh buyar ini. Oke, akhirnya kita tutup semuanya. Kekerasan seksual tidak akan bisa selesai kalau kita tidak mau memulainya dari lingkungan diri kita sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kok akhiri siaran. Halo.